saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami keluarga besar Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang kembali menyapa Anda sekalian dalam Minggu Prapaskah pekan kedua ini. Dalam renungan kita pada hari ini, kita semua diajak untuk menggali dan menemukan makna kita sebagai pengikut Kristus dan Kristus sebagai Tuhan yang kita ikuti. Situasi dunia kita sekarang luar biasa ramai. Lebih-lebih negara kita memasuki gentingnya bulan politik. Mungkin kita juga menceburkan diri dalam kesibukan-kesibukan. Misalnya, saya sebagai seorang frater hanya sibuk untuk mengerjakan tugas dan perkuliahan, lupa satu hal, mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu sebagai pekerja, sebagai pegawai, atau sebagai Bapak Ibu rumah tangga, larut dan hanyut dalam kesibukan harian sampai melupakan kesatuan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Atau teman-teman mahasiswa sekalian sibuk untuk mengerjakan tugas perkuliahan dan sibuk mencarikan kesenangan bersama teman-teman sampai melupakan satu hal, hidup di hadirat Allah. Sekarang, melalui renungan Injil hari ini, kita semua dipanggil, kita semua diajak untuk kembali ke hadirat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, betapa bangganya, betapa bersyukurnya kita menjadi orang Katolik. Dalam Injil hari ini, Petrus, Yakobus, Yohanes mewakili kita semua menyaksikan secara langsung ketika Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya, kebesarannya, dan keagungannya. Tuhan Yesus berbicara kepada Musa dan Elia tentang kepergiannya dan tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Tujuan kepergiannya itu ialah Tuhan Yesus akan menderita, akan menanggung sengsara, dan akan disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus siap sedia, ia berkomitmen dan berpegang teguh pada komitmennya itu. Terlebih lagi, Bapa di surga mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan demikian, Allah yang menyelamatkan itu, Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang menebus, dan Allah yang merangkum kita semua, itu bukan sebuah slogan semata, tetapi itu sungguh merupakan sebuah kenyataan yang tampak dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Pendek kata, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh nyata ada untuk kita. Lalu bagaimana dengan kita? Tadi Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pernyataan itu menunjukkan situasi ketika orang berada di hadirat Allah. Ketika orang berada di hadirat Allah, ketika orang ada bersama dengan Allah, ia akan merasakan sukacita yang besar, kegembiraan batin, tenang dan damai. Itulah sebabnya mengapa kita perlu tinggalkan segala kesibukan kita dan kita tinggal di hadirat Allah. Kita tinggal di hadirat Allah adalah untuk membangun kekuatan spiritual yang mana Allah akan menguasai pikiran dan hati kita. Kekuatan spiritual itu kemudian akan mendorong, menyetir seluruh tingkah laku kita. Akan tetapi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, hidup kita tidak hanya berhenti pada satu titik. Kita tidak hanya hidup dalam kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan. Kita tidak bisa menjadi orang yang mencari nyaman saja di hadapan Tuhan. Tetapi kita perlu bertindak, kita perlu beraksi.
Lalu apa yang kita lakukan? Pertama, seperti sang guru, kita memiliki hati yang siap sedia untuk menolong orang lain. Kedua, kita perlu berkomitmen dan setia dan berpegang teguh pada komitmen itu untuk menjalankan seluruh misi atau rencana kita, dan bukan untuk kepentingan kita semata, melainkan untuk juga orang lain. Dan pada akhirnya kita perlu kembali kepada Allah. Kita bersyukur, berdoa, dan berpuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga pada masa Prapaskah ini kita semakin mendekatkan diri kita ke hadirat Tuhan melalui syukur, doa, dan puasa. Tuhan